Apakah hataman Quran tadarusan itu boleh untuk orang mati? Ya boleh, dihadiahkan. Boleh. Lah ini sudah jelas Imam Syafi'i. Ini apa namanya? Imam Syafi'i menghadiahkan hataman Quran di makbarah gurunya. Tidak tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita jarang membahas sebuah perbedaan pendapat. Walaupun di sekitar kita sekarang itu banyak sekali perselisihan di antara perbedaan pendapat. Sudah jelas secara tegas Allah mengatakan dalam firman Al-Qur'annya di surat An-Nahl, saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah, ajaklah orang ke jalan Tuhan dengan cara hikmah di sini berbeda-beda dan perkataan yang baik dan bagus. Kemudian ketika tidak terjadi ini yang penting. Wajadilhum, ketika terjadi perdebatan pendapat yang berbeda, maka hendaknya engkau secara beradab. Selesaikan dengan cara beradab. Jangan asal saling tuduh menuduh dan lain sebagainya. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui biman dhalla, terhadap orang yang tidak diberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lah yang maha mengetahui yang memberi sebuah hidayah tersebut. Baik, itu dari segi Al-Qur'annya. Akan tapi saya menemukan sebuah cerita ini di kitabnya Kyai Hasyim Asy'ari, di kitab At-Tibyan karangan Syekh Kyai Hasyim Asy'ari, Irsyadus Sari, kumpulan, tapi kitabnya namanya At-Tibyan namanya. Di sini disebutkan bahwa wadukiro annal imam Asy-Syafi'i lamma zara qabrul imam Abi Hanifah radhiyallahu anhuma wa qama fiha nahwa sab'ata ayyamin yaqra'u alaihi al-Qur'ana al-'azim wa kallama khatama khatmahu ahda thawabahu ilal imam Abi Hanifah wa annal imam Asy-Syafi'i la yaknutu fi sholati subhi muddata iqamati fi kubbati imam Abi Hanifah falamma raja'a qala lahu ba'dun tilmidhihi limadha lam taqnat fi muddati iqamatika fi kubbati faqala li annal imam Abi Hanifah la yaqulu binadbil kunuti fi sholati subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Disebutkan ceritanya di sini Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i ini nama aslinya adalah Abi Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i ini menziarahi kuburan makbarah gurunya. Konon madhab tertua di antara 4 madhab tersebut yang kita kenal itu adalah Imam Abi Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali. Kemudian Imam Syafi'i ini suatu ketika menziarahi makbarah kuburannya gurunya yang bernama Imam Abi Hanifah. Di sana beliau bermukim selama 7 hari. Yang mana setiap ketika beliau bermukim, beliau selalu menghatamkan Quran. Membaca Quran. Ketika menghatamkan Quran ini dihadiahkan kepada Imam Abi Hanifah. Lah, ini menjadi dalil ahli sunnah wal jamaah. Apakah hataman Quran tadarusan itu boleh untuk orang mati? Ya boleh, dihadiahkan. Boleh. Lah ini sudah jelas Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i menghadiahkan hataman Quran di makbarah gurunya. Tidak tanggung-tanggung. Kemudian ahda thawabu ilal imam, dihadiahkan pahalanya terhadap Imam Abi Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i itu ini yang menjadi landasan. Kenapa kalau di mazhab Syafi'i itu kunut itu memakai kunut, sedangkan 3 mazhab ini
Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak memakai kunut. Saya dulu sempat terkecoh, dikira kalau yang enggak kunut itu Muhammadiyah, kalau yang kunut itu NU. Padahal tidak, tiga imam ini tidak menganjurkan kunut. Karena kenapa? Suatu ketika juga Imam Syafi'i ini didebat oleh gurunya Imam Malik. Syafi'i, kok kamu mengatakan kunut itu sunnah? Bagaimana? Kan Nabi itu kan mengerjakan hanya sekedar pernah mengerjakan. Kok dengan kamu dikatakan? Jawabannya Imam Syafi'i itu dengan lugas, cerdas dan wawasan luas. Beliau mengatakan apa yang pernah dikerjakan Nabi, walaupun itu satu kali seumur hidupnya, itu akan tetap menjadi kesunahan Nabi. Itu jawabannya beliau dengan wawasan yang luas dan cerdas serta lugas. Nah, maka di madhab kita Imam Syafi'i itu sunnah memakai kunut. Karena mungkin kan kalau koalisi partai yaitu gabungan PKB, PDI dan Gerindra ini kan kalah. Sedangkan Imam Syafi'i kan Nasdem sendirian. Istilahnya begitulah. Kan kalah, tapi kenapa kok menjadi madhab mayoritas di Indonesia gitu loh. Itu bukti kalau Imam Syafi'i cerdasnya seperti itu. Bahkan kemudian Imam Syafi'i selama 7 hari tidak kunut. Ketika itu di sholat subuh, selama bermukim di tempat tinggalnya Imam Abi Hanifah di kubahnya, di kuburannya. Ketika akan pulang, sebagian muridnya ini bertanya, guru, kenapa? Sebagian santri-santrinya lah istilahnya. Santri-santrinya bertanya, guru, kenapa kok panjenengan itu ketika berada di madhabnya Imam Abi Hanifah, kok sholat subuhnya tidak pakai kunut? Gitu loh. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, karena Imam Abi Hanifah tidak mengatakan kunut itu sunnah, maka aku meninggalkannya karena aku ta'adduban, menjaga adab, menjaga tata krama terhadap guruku, walaupun berbeda pendapat. Gitu loh. Kemudian di salah satu cerita juga Imam Malik dan Imam Syafi'i madhab Malikiyah itu pernah berbeda pendapat juga. Suatu saat Imam Syafi'i ini bersikeras bahwa rezeki itu harus dicari dengan bekerja. Yatlubu bil ma'isyah, harus dicari dengan bekerja. Imam Malik enggak. Rezeki itu Syafi'i itu bisa datang dari arah mana saja. Yaji'u min haulihi, bisa datang dari arah mana saja. Imam Syafi'i tetap bersikokoh. Enggak guru, harus dengan bekerja. Kemudian Imam Syafi'i ternyata juga ternyata Imam Syafi'i itu bekerja, kemudian bekerja di kebun ladang anggur, membantulah istilahnya. Kemudian dengan istilahnya juragannya diberi upah 2 anggur tersebut. Nah, kemudian karena saking bahagianya, wah ini sudah ijtihadnya Imam Syafi'i dalam masalah rezeki itu pada waktu itu. Wah ini sudah sip, ini bagus. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i pulang, lalu anggur yang satu diberikan kepada gurunya, yang satu dimakan Imam Syafi'i. Syafi'i, aku dari tadi tidak keluar rumah, tapi rezeki mendatangiku. Ini kamu memberi anggur ini. Itu kan termasuk rezeki. Nah, itu. Akhirnya kemudian keduanya sama-sama tabassam, bersenyum, gitulah. Jadi boleh Anda berbeda pendapat, tapi jangan sampai tidak beradab. Kalau katanya bahasa anak muda sekarang, jangan kau hapus persaudaraan karena sebuah kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.